Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq zadini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjut lagi kajian kita ya. Kajian fikih muamalah kita sekarang masuk ke bab ijab kabul. Minggu kemarin kita ada di bab mengenai syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Ada 4 syarat ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk ke syarat ijab kabul. Ya, syarat ijab kabul ini banyak bagian-bagiannya ya, banyak bagian-bagiannya. Kita akan coba bahas satu persatu mengenai ijab kabul. Jadi ijab kabul ini bukan hanya ada pada akad nikah ya, tapi juga ada pada jual beli. Meskipun kemarin kita sudah bahas ijab kabul pada jual beli itu tidak seketat ketika di akad nikah, harus dengan pelafalan yang jelas. Tapi pada jual beli boleh menggunakan urf atau kebiasaan. Yang penting kedua belah pihak, penjual dengan pembeli, sama-sama paham bahwa di sini terjadi proses jual beli, gitu ya. Ya, yang pertama ketika kita bicara jual beli, yang pertama adalah masalah kalau dalam istilah fikih ini adalah kesohihan dari sisi pelaku, atau dalam bahasa Indonesianya legalitas pelaku jual beli. Ya. Ketika ijab kabul mau dilakukan, maka ijab kabul harus jelas siapa yang melakukan ijab kabul, gitu ya, siapa yang melakukan ijab kabul. Nah, syarat ijab kabul, ya, syarat ijab kabul pelakunya, ya, itu butuh 2 syarat paling enggak, ya. Dalam bahasan-bahasan fikih dari beberapa mazhab membahas bahwa pelaku jual beli yang boleh melakukan ijab kabul syaratnya itu paling enggak ada 2. Yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu berakal dan apa itu mumayyiz? Artinya orang yang melakukan ijab kabul adalah orang yang sempurna akalnya, bukan orang yang gila, bukan orang yang mabok, bukan orang yang idiot sampai batas akalnya nggak sempurna, ya. Atau mungkin sekarang ya mohon maaf ya ada autis gitu ya, kan ada yang memang mereka masih bisa normal, itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia sudah sampai batas akalnya ini sudah nggak wajar, maka itu dia tidak berhak melakukan ijab kabul. Ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah mereka itu termasuk mumayyiz. Mumayyiz adalah bisa membedakan segala sesuatu, bisa membedakan hal. Kalau dalam fikih biasanya mumayyiz itu dikatakan bisa membedakan baik dan buruk, gitu ya, bisa membedakan baik dan buruk. Mumayyiz ini biasanya dipakai syarat ya sebagai syarat yang lebih rendah dibanding akil balik. Ya. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan jual beli itu harus akil balik. Tapi kan akan menimbulkan kerepotan sendiri. Kenapa? Berarti sebagian besar anak-anak sekolah itu tidak memungkinkan terjadinya transaksi jual beli. Berarti semua pedagang yang ada di sekolah SD itu transaksinya nggak sah. Kalau mengambil pendapat bahwa yang namanya jual beli harus akil balik. Maka sebagian besar ulama kemudian juga merumuskan bahwa syarat jual beli itu cukup mumayyiz, dengan syarat memang jual belinya bukan jual beli yang rumit, bukan jual beli yang besar, bukan jual beli yang di situ ada tawar menawar, ya. Itu diperbolehkan, syaratnya mumayyiz.
Tapi kalau jual beli di situ, jual beli yang skala besar, rumit, ada proses tawar menawar, memang syaratnya kemudian naik jadi akil balik. Nah, kenapa kedua ini harus disandingkan? Karena bisa jadi ada yang sudah akil balik tapi nggak berakal, benar nggak? Ya, ada yang sudah akil balik tapi nggak berakal. Mohon maaf ya, seperti mungkin orang gila, gitu ya, atau orang yang sedang mabok. Itu tidak sah jual belinya. Ya, jadi hati-hati. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak paham ya, ada orang yang mungkin setengah teler gitu ya, jual handphone dengan harga yang murah. Gitu. Kemudian wah alhamdulillah beruntung dapat handphone murah gitu ya. Padahal itu jual belinya nggak sah. Ya, jual belinya nggak sah. Ya, artinya barang yang dimiliki itu kepemilikannya juga nggak sempurna. Kenapa? Karena memang jual belinya yang melakukan adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaku jual beli. Gitu. Maka dua syarat ini menjadi syarat utama. Meskipun nanti ada syarat-syarat lain yang diberlakukan dalam kondisi situasi tertentu. Tapi dua syarat ini adalah syarat utama. Ada yang aneh nggak di syarat ini? Ya. Di syarat ini tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, tidak menyertakan syarat yang namanya jual beli harus muslim. Betul ya? Jadi tidak ada masalah yang namanya jual beli itu dilakukan juga dengan non muslim. Baik pembelinya muslim yang beli non muslim, atau pembelinya non muslim, penjualnya non muslim yang beli muslim, itu boleh. Gimana kalau penjualnya non muslim, pembeli non muslim? Bukan urusan kita. Ya kan? Ya kalau dua-duanya non muslim kan bukan urusan kita. Tapi kalau salah satu pihak di situ ada muslim, maka syarat ini tetap harus diperhatikan. Bukan berarti karena mereka non muslim kemudian kita boleh menabrak syarat-syarat itu, enggak. Tetap meskipun kita bertransaksi dengan non muslim, tetap yang kita jadikan pegangan adalah hukum Islam. Gitu ya. Tetap yang jadikan pegangan ada hukum Islam. Syarat dan rukunnya tetap harus mengikuti syarat dan rukun dalam Islam. Seperti itu. Sehingga nggak ada syarat yang namanya muslim. Jual beli boleh dilakukan. Bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri melakukan jual beli dari semenjak awal. Itu ya dengan siapapun. Dengan orang Yahudi, dengan orang-orang yang bahkan Majusi, dengan orang yang tidak beragama, itu nggak ada masalah, nggak boleh dilakukan. Bahkan yang terkenal ya sebuah kisah yang dimana Rasulullah menggadaikan baju perangnya dengan seorang Yahudi, karena itu artinya ada transaksi ya dengan Yahudi, itu boleh nggak ada masalah ya. Jadi yang namanya pelaku jual beli itu syaratnya utamanya cuma dua, yang pertama itu balik, yang kedua mumayyiz, gitu ya. Nah, masalah mumayyiz sendiri kemudian terjadi perdebatan lagi di kalangan ulama. Perdebatannya apa? Apakah seseorang yang mumayyiz itu harus boleh melakukan transaksi sendiri? Ya. Maka sebagian ulama kemudian mensyaratkan anak-anak ya yang sudah mumayyiz itu boleh melakukan transaksi, tapi tetap harus dalam pengawasan walinya, harus dapat izin dari walinya. Jadi anak-anak memang melakukan jual beli sepengetahuan orang tuanya, gitu ya. Nah, ini disyaratkan, gitu ya, disyaratkan oleh para ulama, mumayyiznya sendiri harus dalam pengawasan. Maka bukan berarti kita ya ketika punya anak yang masih belum balik, masih mumayyiz, ketika kita memberikan uang kemudian kita lepas begitu saja, nggak seperti itu. Tetap harus diawasi ya. Sehingga terkontrol transaksi yang mereka lakukan, dan mereka juga harus diajarkan bagaimana transaksi yang benar. Jangan sampai anak sekolah bawa uang yang ada di sekolah, uangnya dipakai buat judi. Ya, jangan salah, ada itu gitu ya. Saya nggak ngerti di sekolah di daerah sini seperti apa, tapi ada yang seperti itu. Ya, mereka seakan-akan jual beli, tapi ternyata yang terjadi adalah perjudian. Atau mereka membeli barang yang tidak
seharusnya. Ya. Ada barang-barang yang sebenarnya tidak boleh dijual. Ada temennya jual barang punya pribadi. Ya, mungkin kita pernah dengar ya, ada temennya punya mainan sama temennya tanpa seizin orang tuanya itu dijual ke temennya mainannya. Ya kan, ketika pindah tangan kemudian berantem ribut, dibilang diambil lah, yang dibilang dicuri dan lain sebagainya kan gitu ya. Itu ada seperti, maka pengawasan wali orang tua itu juga menjadi penting ketika bicara mengenai mumayyiz ya, bicara mengenai mumayyiz yaitu anak-anak. Yang kedua ya, ketika kita bicara ijab kabul adalah masalah kemauan sendiri atau paksaan. Jadi transaksi dengan paksaan. Bagaimana seseorang yang melakukan ijab kabul, dia berakal, dia mumayyiz, tapi kemudian dipaksa untuk bertransaksi. Contoh anak sekolah, ya dipaksa sama temennya untuk dijual mainannya dengan harga murah misalnya. Atau dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada paksaan untuk menjual gitu ya. Yang sekarang mungkin juga jadi mungkin sering terjadi adalah penjualan tanah gitu ya, yang dipaksa ya. Ya biasanya kan ada seperti itu kan ya. Masih ada nggak yang kayak gitu? Ya apalagi biasanya bahasanya buat pembangunan. Itu biasanya dengan paksaan. Bagaimana hukum transaksi yang ketika ijab kabulnya itu dengan paksaan? Maka jelas para ulama sepakat. Jadi ketika di situ bukan atas kemauan sendiri, maka transaksinya adalah tidak sah. Ya, transaksinya adalah tidak sah. Nah, jadi selama ketika ijab kabul di situ melibatkan paksaan bukan karena keinginan sendiri, maka transaksi yang terjadi adalah tidak sah. Ya. Nah, ada sebagian ulama yang kemudian lebih meringankan. Ya. Transaksinya tetap nggak sah, tapi kemudian diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan. Misalnya ada transaksi dengan paksaan nih, ya. Maka ketika transaksi dengan paksaan tersebut, maka transaksi tersebut harus diawasi oleh penegak hukum atau diawasi oleh wali misalnya ya, oleh orang yang lebih berwenang gitu ya. Maka di situ ada peninjauan ulang bahasanya. Ya, ketika dengan paksaan, ini bagaimana dengan paksaan? Maka boleh transaksi ini dibatalkan. Anda terpaksa jual, iya. Sekarang gimana? Mau dibatalkan atau mau dilanjutkan? Oh, saya batalin aja, boleh. Oh, saya lanjutkan tapi syaratnya ini juga boleh. Gitu. Tapi pada prinsipnya selama yang menjual atau yang membeli masih dalam kondisi terpaksa, transaksi tidak sah. Ya, harus direvisi sampai transaksi tersebut menjadi transaksi yang sama-sama diridhoi satu sama lain. Itu. Yang sama-sama diridhoi satu sama lain. Jadi transaksi dengan paksaan adalah transaksi yang tidak sejalan. Ya. Nah, terus bagaimana transaksi yang kemudian disebut terpaksa juga enggak, tapi kemudian dia melakukannya karena ketakutan. Misal, ya ini misal contoh ekstrim, ya. Ada orang ingin melewati satu daerah bawa harta. Ya, ini cerita di zaman dahulu ya, di zaman Arab ketika awal, orang mau melewati satu daerah yang di situ dikenal banyak rampok, dia bawa harta, maka kemudian dia terpaksa menjual barangnya supaya tidak dirampok. Misalnya seperti itu. Masuknya terpaksa atau enggak? Ya. Nah, yang seperti ini para ulama juga kemudian ada sedikit pertentangan.
disebut terpaksa, tapi dia kan dengan kesadaran sendiri melakukan penjualan, gitu ya. Dia dengan kesadaran sendiri melakukan penjualan, maka dilihat, dikembalikan kepada orangnya, dia memang ketika menjual itu dengan kesadaran sendiri atau tidak dengan kesadaran sendiri. Maka kembali lagi, selama dia menjual dengan kesadaran sendiri, kerelaan sendiri, meskipun karena ada ketakutan yang lain, maka itu transaksi tetap sah. Tapi kalau dia menjual itu karena ada paksaan, ya, jadi mesti dibedakan ya, menjual karena paksaan dengan menjual karena terpaksa. Nah, kalau menjual karena terpaksa itu tetap sah. Bahasa kita BU ya. Kejualan BU sah nggak? Ya, kalau jualan terpaksa dijual, wah ini terpaksa mesti jual motor, kenapa? Buat anak sekolah, ya, itu tetap sah. Ya, jadi itu bukan dipaksa, tapi ya bukan transaksi dengan paksaan, tapi terpaksa jual, gitu ya, itu tetap sah, nggak ada masalah, gitu ya. Nah ini adalah yang kedua, masalah ijab kabul. Nah yang ketiga, masalah ijab kabul, dan ini yang saya anggap juga menjadi penting adalah yang namanya ijab harus sejalan dengan kabulnya. Yang namanya ijab harus sejalan dengan kabulnya, sehingga apa yang disampaikan oleh penjual dengan yang diterima oleh pembeli adalah hal yang sama. Jadi tidak sah ya ketika penjual bilang gini ya, saya menjual 1 kilo telur dengan harga 30.000, si pembeli kemudian nakal ya, saya terima ya, Anda menjual telur ke saya 1 kilo 20.000, sejalan nggak ijab kabulnya? Nah, sah nggak jual belinya? Nggak, gitu ya. Nah inilah yang disebut jual beli yang tidak sejalan ya. Baik tidak sejalan dari sisi kontennya, barangnya, maupun tidak sejalan dari harganya. Jadi ketika si ijab kabul ini tidak sejalan, ya tidak berbeda antara yang diijab dengan kabulnya, ya, maka itu tidak sah. Ya. Ini juga sama, saya kembali lagi mencontohkan dengan pernikahan. Ya, jangan salah, ya. Si wali itu mengijabkan A, si laki-laki kemudian kabulnya ke perempuan B, juga nggak sah, gitu ya. Kenapa? Saya pengen yang satunya aja Pak, gitu. Ya, itu juga nggak sah, gitu ya. Itu juga nggak sah. Jadi namanya ijab kabul itu harus sejalan, ya, harus sama, harus memang kepada benda atau sesuatu yang dimaksud, gitu ya. Sehingga ijab dan kabul itu memang klop, baik barangnya maupun harganya. Nah, kalau kita bahas fikih ini kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Pertanyaan nyelenehnya gimana? Ketika sudah deal, ijab kabul ini sudah sejalan, tapi tiba-tiba si pembeli ngasih uang lebih. Ya, sudah lebihin, kamu nggak usah dikembaliin. Sah nggak jual belinya? Sah nggak jual belinya? Ayo. Ya, biasa kita kayak gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, itu juga dibahas di dalam fikih. Bagaimana yang namanya jual beli, kalau si pembeli melebihkan harga, itu jual belinya dianggap sah. Kenapa? Karena sudah memenuhi, ya kan? Kewajiban penjual memberikan barang terpenuhi, kewajiban pembeli memberikan harganya juga terpenuhi. Lebihan itu insya Allah terhitung sedekah, kan gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau ada kurang, ya, kurang dari yang sudah diakadkan, maka tidak sah. Kenapa?
karena ada kewajiban yang tidak tuntas. Gitu. Ya, jadi ijab dan kabul ini harus sejalan, ya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ini harus setara. Ketika kewajiban sudah terpenuhi, maka jual beli sah. Ketika ada lebihan, baik lebih pembayaran atau lebih barang, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh kalau kurang. Karena kalau kurang dari yang diakadkan, berarti memang di situ kemudian terjadi kewajiban yang belum tertunaikan. Ya. Selain dari sisi barang yang harus sama, ya, yang harus sama, harus sejalan antara ijab dengan kabul. Ijab dengan kabul juga harus sama penerimaannya ketika ada memberikan syarat. Ya. Contohnya gini, si penjual, saya jual kambing misalnya ya, saya jual kambing ini harga 3,5 juta, dibayar cash. Itu. Kemudian yang beli, ya saya bayar, tapi bayarnya ngutang dulu ya. Ada kan kadang-kadang yang gitu ya. Jadi maksa. Maksa gitu ya. Iya saya beli, tapi ngutang dulu gitu. Nah, yang seperti ini termasuk yang ijab tidak sejalan dengan kabulnya. Maka transaksi yang terjadi itu tidak sah, tidak terjadi transaksi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bagaimana ketika ternyata si penjual itu ingin berubah keputusan? Wah, kalau gitu daripada nggak laku, saya kasih aja. Nggak boleh langsung dikasih. Salah. Kenapa? Diperbaiki dulu ijab kabulnya. Kan ijab kabul yang pertama tidak sesuai. Maka disesuaikan dulu. Ya. Oh, kalau gitu ya sudah, kalau memang mau ngutang kita ulang lagi ijab kabulnya. Saya jual kambing ini dengan hutang. Nah, itu boleh. Tapi kalau di awal itu ijabnya cash, kabulnya itu ngutang, itu nggak boleh. Meskipun kemudian si penjual berubah pikiran, ya. Kalau si penjual berubah pikiran, maka harus bahasanya diedit dulu ya, direvisi, gitu ya, direvisi dulu ijabnya, gitu ya, sehingga ijab dan kabul tetap sesuai. Ya. Termasuk juga waktu pembayaran, waktu penerimaan, syarat-syarat yang diberikan ketika ijab kabul itu juga semua harus sama, harus setara. Sehingga ijab dan kabul ini memang sejalan. Nggak ada perbedaan yang dimaksud antara si penjual dengan pembeli. Ini tolong dibayar minggu depan. Oh iya, nanti saya bayar bulan depan ya. Nah, kadang-kadang ada yang maksa kayak gitu. Ya. Atau biasanya, ini mohon maaf ya, biasanya kalau yang tawar-menawar di pasar, ya, ini sudah deh 10.000, 8.000 deh, langsung kasih uangnya. Itu nanti nggak sah itu, hati-hati. Kenapa? Karena dia ijabnya 10.000, kita ngasih 8.000, nggak sah. Kecuali dia berubah, ya, berubah lagi ijabnya. Oh ya udah boleh 8.000, nah, kita ngasih siap oke deal 8.000, nggak ada masalah. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Ketika di pasar terjadi tawar menawar, ya, maka dipastikan antara ijab dan kabulnya itu sejalan. Jangan sampai ijabnya A, kabulnya B. Barang 10.000 kita tawar 8.000, langsung main deal. Padahal nggak nyambung. Jadi nggak jelas ini. Jadi sebenarnya dijualnya 8.000 atau 10.000 kan gitu. Ya, nggak jelas, itu sama aja menikahkan anak A tapi yang diterima anak B kan gitu ya. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Sah, nggak batal dua-duanya. Gimana caranya supaya sah? Diulang lagi kan gitu. Ya kan, ijab kabul diulang lagi kan supaya sah kan gitu ya. Sama juga dalam jual beli. Ketika ijab kabul itu sudah tidak sejalan, maka itu kita anggap batal. Kita anggap sudah itu tidak terjadi transaksi. Kita revisi ulang ijab kabulnya, maka kemudian dilakukan ijab kabul ulang. Itu ya.
Maka ketika tawar-menawar harus diperjelas, 8.000 dikasih enggak? Nah, oke 8.000 boleh. Nah, ya, jangan di sana nyebut 10.000, kita nyebut 8.000 main sodorin, kan biasanya begitu. Nah, ini jangan dijadikan kebiasaan yang dibenarkan, tapi ini adalah kebiasaan yang salah, kebiasaan yang tidak tepat, yang harus kita rubah. Ya, jadi muamalah ini adalah bagaimana kita memperbaiki, ya, memperbaiki satu sisi dalam kehidupan kita yang nanti dihisab adalah masalah harta. Ya, harta kita ini kan ditanya dua, harta kita dari mana, dipakai untuk apa? Dan itu berat, ya, itu berat hisabnya. Kenapa? Karena hisabnya double. Ya, bahkan sahabat sekalipun, ya, itu ada yang sampai masuk surga merangkak. Itu sahabat, saking banyaknya harta. Ya, jadi bukan hartanya salah, enggak. Di situ disebut masuk surga kok, gitu ya. Tapi merangkak kenapa? Saking banyaknya hisab, gitu. Apalagi kalau hisabnya bermasalah. Nah, jangan sampai kemudian runutan-runutan masalah dari harta kita kemudian membawa kita bukan hanya kepada memakan harta yang batil, ya, tapi kemudian juga kita menafkahi keluarga dengan nafkah yang batil. Ya, akhirnya nggak nyambung, pengen keluarga yang sakinah mawadah warahmah, tapi yang dimakan harta yang batil, harta yang tidak sah. Kan saya kerja halal, saya jual beli halal, betul kelihatannya halal, tapi caranya salah. Gitu. Makanya kita belajar, ya, bagaimana melakukan muamalah yang benar seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dirumuskan oleh para ulama. Ya, mungkin untuk pertemuan kita kali ini dulu materinya, ya.